Bapak Ibu, senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu melalui video ini, dan dalam episode kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana kita semua bisa melakukan analisa teknikal dengan bantuan trend indicator serta menggambar Fibonacci support and resistance dengan menggunakan fasilitas dari Yahoo Finance secara gratis. Bapak Ibu, episode kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya tentang price pattern. Dan apabila Bapak Ibu membutuhkan video tersebut, Bapak Ibu bisa akses melalui link di atas ini. Bapak Ibu, seperti biasa, sebelum saya mulai, saya akan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu apabila Bapak Ibu berkenan untuk mensupport channel ini dengan memastikan diri Bapak Ibu sudah subscribe, klik like, dan Bapak Ibu juga bisa hit tombol alert supaya Bapak Ibu bisa memperoleh notifikasi dari YouTube setiap kali ada video-video terbaru dari kami. Nah, ini adalah classic line dan patterns. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah modern, ya. Seperti apa itu? Bapak Ibu, modern, ya, ini yang pertama itu adalah trending indicator. Ada dua, moving average dan Arun. Ya, Bapak Ibu, yang pertama itu adalah moving average. Nah, sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat, ya, ini adalah MA200, kemarin sudah saya bahas. Ya, moving average, 200 day moving average, ini adalah harga rata-rata bergerak 200 hari terakhir. Ya, Bapak Ibu, gampang sekali, setiap kali berada di bawah MA200 itu berarti bearish, setiap kali berada di atas MA200 itu berarti bullish. Maka Bapak Ibu, ya, lihat aja di sini, dia drop di MA200 tapi nggak jadi turun, maka ini tetap masih bullish terus. Begitu break dan lanjut turun begini, maka ini adalah confirm dia sudah bearish, Bapak Ibu, sudah downtrend. Kemudian kadang-kadang, ya, ada beberapa orang yang kemudian menggabungkannya dengan time frame yang lebih kecil. Jadi ini adalah MA200, ya, yang Bapak Ibu lihat di situ, ya. MA200 itu adalah yang ungu ini, dan MA50 itu adalah yang kuning ini. Nah, sehingga setiap kali MA50 ada di atas MA200, seperti itu. Jadi dia nembus MA200 dari bawah ke atas begini, maka itu namanya adalah sinyal buy, bullish. Dan ketika dia turun, tembus MA200 dari atas ke bawah begini, maka ini adalah dia confirm bearish. Bapak Ibu, trend indicator seperti moving average ini adalah bagus ketika dipakai pada market trending seperti ini, ya. Nah, kemudian Arun, ya. Nah, ini yang bawah ini. Lihat ada dua garis, ya, hijau sama merah. Kalau hijau di atasnya merah itu artinya bullish, berarti begitu hijau nembus merah dari bawah ke atas begini, maka di titik itu, nah, di situ tepatnya itu adalah kita buy, Bapak Ibu. Nah, ketika selnya kapan? Ketika dia tembus hijau dari atas ke bawah begini, maka di titik ini adalah kita take profit. Nah, ketika dia balik naik lagi, hijau tembus merah ke atas begini di sini, maka itu buy lagi. Terus naik, dan ketika untuk pertama kali dia hijau ini turun di bawahnya merah, di titik itu adalah saatnya kita sell, ya. Nah, ini Arun. Nah, mari kita teruskan, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya itu adalah oscillator. Oscillator ini sebagaimana saya sudah jelaskan kemarin, itu adalah efektifnya untuk saham atau market yang bergerak non-trending, ya, sideways. Bapak Ibu, ada 3, RSI, stokastik,
dan Williams persen R. Ya, nah sekarang mulai RSI. Nih, Bapak Ibu, setiap kali masuk ke oversold, keluar lagi dari oversold, begitu titik keluar dari oversold, di titik itu berarti, nah itu adalah buy. Kemudian terus sampai ke overbought, begitu nyentuh overbought, keluar lagi dari overbought, maka itu adalah sell. Jadi di situ. Nah, ini juga Bapak Ibu terus naik sampai overbought, ya, begitu keluar itu adalah sell, ya, dan begitu seterusnya. Nah, kemudian stokastik. Ya, stokastik ini setiap kali ada persilangan di bawah di area oversold itu namanya golden cross, itu saatnya buy. Kemudian persilangan di atas 80 jadi zona overbought. Nah, itu adalah dead cross. Dead cross itu artinya kita sell. Nah, Williams R kurang lebih mirip-mirip sama Bapak Ibu cara pakainya ya. Masuk ke oversold, keluar dari oversold, buy. Masuk ke overbought, keluar dari overbought, itu sell. Nah, kita bisa temukan osilator-osilator ini di Yahoo Finance Bapak Ibu, sebagaimana saya sudah demokan kemarin. Ya, selanjutnya itu adalah volume. Ya, ingat ini banyak dipakai di technical analysis Bapak Ibu, ada OBV, on balance volume, kemudian money flow index, MFI, dan Chaikin. Ya, saya mulai dari yang pertama, OBV. Nah, ini adalah OBV. Ya, Anda lihat ini garis yang hitam ini adalah on balance volume. Kita biasanya menggunakan OBV ini adalah untuk menemukan yang namanya divergent. Ya, divergent itu maksudnya gimana? Lihat ini, Bapak Ibu, di charts-nya itu ada new high. Ya, atau higher high. Lihat itu, high-nya ini lebih tinggi dari high sebelumnya. Ini namanya higher high. Sementara, Bapak Ibu, di OBV-nya tidak ditemukan higher high. Yang ada adalah lower high. Jadi puncaknya lebih rendah dari puncak sebelumnya. Jadi dia turun begini, sementara yang chartnya puncaknya masih naik begini. Maka ketika ada divergence begini, ini artinya dia mau turun kayak begitu, ya, mau turun. Sebaliknya, Bapak Ibu, divergence juga terjadi di di akhir downtrend. Nah, kita sebutin namanya bullish divergence, ya. Bapak Ibu Anda lihat ini ada lower low. Nah, ini low, ini adalah lower low. Sementara di OBV tidak ada lower low, yang ada adalah higher low. Ya. Nah, berarti antara OBV dan pergerakan harganya tidak sinkron, tidak confirm. Maka terjadilah divergence. Ini artinya Bapak Ibu, kekuatan bear-nya, bear power-nya itu sudah lemah sekali. Dia sudah tidak kuat lagi untuk bikin supaya OBV-nya ini juga bisa lower low. Ya, karena itu ini tanda-tanda mau balik naik, ya, reversal. Nah, MFI atau money flow index, Bapak Ibu mari kita lihat. Sama ya prinsipnya, divergence, Bapak Ibu. Ketika terjadi divergence kayak begini, maka ini namanya bearish divergence. Ini artinya market mau turun. Ya, di charts-nya itu ada higher high, tapi di indikatornya itu yang ada adalah lower high. Ya, ini MFI, money flow index. Nah, ini adalah bullish divergence, ya, sama prinsipnya. Dan yang terakhir adalah Chaikin money flow, ya, CMF. Nah, lihat itu jelas sekali Bapak Ibu, ini divergence pada CMF, divergence pada CMF, dan turun, ya. Ini adalah market, bear market atau bearish divergence, ya, ini namanya bearish divergence. Nah, Bapak Ibu, ini adalah CMF, ya, Chaikin money flow. Selanjutnya adalah bands. Bands ada dua, Bollinger Bands,
ya, dan Keltner Bands, Bollinger Bands dan Keltner Bands. Saya bahas dari yang pertama Bollinger Bands ini dulu. Ya, lihat itu adalah Bollinger Bands, ya. Setiap kali melebar breakout, maka itu adalah sinyal buy. Nah, Bapak Ibu, lihat ini Keltner Bands, dia berfungsi sebagai support and resistance dinamis biasanya ya, Keltner Band. Nah, kemudian support and resistance Bapak Ibu ada dua, yakni parabolic SAR dan Fibonacci support and resistance ya, Bapak Ibu, parabolic SAR dan Fibonacci support and resistance. Nah, saya bahas dulu yang parabolic SAR. Lihat itu ada garis putus-putus kecil ini ya, Bapak Ibu. Jadi maksudnya begini, ya, setiap kali charge-nya nembus parabolic SAR-nya, maka itu artinya reverse, ini sell, sebelumnya naik, terus kemudian turun begini, maka nembus parabolic SAR, ini sell. Ya, kemudian ketika charge-nya nembus parabolic SAR dari bawah ke atas begini, maka di titik itu, ya, di titik itu, Bapak Ibu, ya, ini buy. Ketika charge-nya turun nembus parabolic SAR-nya dari atas ke bawah begini, ya, maka itu sell. Ya, dan begitu seterusnya. Nah, lanjut, Bapak Ibu, Fibonacci support and resistance. Ya, ini menggunakan dalilnya barisan bilangannya Fibonacci, Leonardo Fibonacci ini yang menemukan Fibonacci sequence. Jadi ini adalah golden proportion atau golden section, Bapak Ibu. Menurut perhitungan para ilmuwan, banyak sekali yang ada di alam semesta ini mengikuti proporsi golden ratio. Ya, bunga mawar, kerang tadi, ya, lukisan Mona Lisa, telinganya manusia, ya, Bapak Ibu, itu telinganya siapa itu ya? Oke, nah, ini adalah Fibonacci support resistance, ya, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ketemu bullish market kayak begini, bagaimana kita bisa menentukan target? Biasanya kita pakainya adalah Fibonacci support resistance, ya, Bapak Ibu. Ini tinggal ditarik begini, turun, ya, maka akan keluar Fibonacci support resistance. Saya akan demokan kepada Bapak Ibu di Yahoo Finance, ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu nomor 1 itu adalah masukkan dulu simbolnya GSPC, that's it, S&P 500. Nah, kemudian Bapak Ibu ini klik full screen. Oke, terus kemudian line-nya dirubah jadi candle. That's it, ya. Nah, kemudian ini intervalnya kita pakai weekly aja. Ya, dan ini seperti itu, ya. Nah, saya bahkan pakai monthly untuk supaya kelihatan semuanya ya, Bapak Ibu. Nah, kayak begitu. Maka sesudah itu ini klik draw dan line ini rubah jadi Fibonacci dan kemudian kita tarik garis dari yang paling atas ini itu turun terus sampai paling bawah. Maka ini adalah garis support resistance utamanya ya, Bapak Ibu. Support resistance Fibo support resistance utamanya. Ya. Nah, seperti ini. Kalau ini market sempat turun di 61,8 kemudian rebound. Kalau dia turun lagi ke 61,8 dan 61,8 ini dijebol, maka dia akan turun ke level 50 ini dan begitu seterusnya. Oke, itu Fibo. Nah, kita kembali ke
materi presentasi kita. Nah, ini Fibo-nya Triple Q, kemudian ini Bursa Efek Indonesia, Jakarta Stock Exchange. Ya, nah, oke. Bapak Ibu, kita udah selesaikan klasik dan modern. Bapak Ibu, itu tadi beberapa indikator teknikal, juga prinsip Elliott-Wave dan Fibonacci ratio yang bisa membantu kita di dalam mengantisipasi pergerakan tren ke depan. Bapak Ibu, seperti biasa, jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, kami akan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu apabila Bapak Ibu berkenan mensupport channel ini dengan cara klik like, apalagi Bapak Ibu berkenan share ke jejaring sosial Bapak Ibu. Kemudian pastikan diri Bapak Ibu sudah subscribe, dan tentunya Bapak Ibu juga bisa klik tombol alert supaya Bapak Ibu bisa memperoleh notifikasi dari YouTube setiap kali ada video terbaru dari kami. Bapak Ibu, sukses selalu bagi Bapak Ibu. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.